Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Oke, Malam, salam Bu. sejahtera untuk kita semua. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan kita. Nah, jadi sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Kita lanjut. Ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, jadi selamat datang buat kalian semuanya di semester yang baru ini ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang sistem manajemen basis data. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya akan share screen ya. Nah, jadi saya akan perkenalkan diri saya dulu. Jadi nama saya itu Nur Aisana, ya. Nama saya Nur Aisana. Kemudian pendidikan saya itu saya SD-nya di SD Negeri 10423. Saya itu kemudian lanjut ke SMP-nya di MTS Negeri Lebuk Pakam. SMA-nya saya di SMK Negeri 1 Lebuk Pakam. Kemudian saya S1-nya di STMIK Putra Nusantara. Jadi kita satu alma mater ya. Kemudian tampak nggak share screen-nya? Tampak, Bu. Tampak, Bu. Saya S2-nya di Universitas Putra Indonesia Padang. Nah, jadi di sini nanti ketika membuat perkuliahan, ada dia nanti namanya presentasi penilaian sama RPS-nya atau rekayasa rancangan pembelajaran semester. Nah, di sini akan saya share screen juga ya untuk RPS-nya. Nah, jadi ini RPS kita ya. Ini RPS kita. Nah, jadi adapun capaian pembelajarannya itu yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menguasai konsep terkait penelitian di bidang ilmu komputer, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Nah, ini beberapa capaian pembelajaran kita. Nah, kemudian adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu diharapkan mahasiswa mampu merancang dan memodelkan basis data dalam IRD. Mahasiswa mampu menggunakan bahasa query, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar optimisasi, mahasiswa mampu menjelaskan jenis lain dari basis data relasional. Nah, kemudian di sini ada juga data referensinya. Nah, jadi di sini ada nih sub CPMK atau kemampuan akhir yang direncanakan. Jadi di sini ada 14 ya, 14 pertemuan atau 14 materi. Nah, satu semester itu kan ada 14 pertemuan. Jadi inilah nanti yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Ya kan? Jadi di sini ada dia kemampuan akhir yang direncanakan, ada dia bahan kajian materinya, ada dia metode pembelajarannya, baik itu media dan sumber belajarnya, kemudian ada waktunya, pengalaman belajarnya, kriteria dan bentuk, indikator sama bobot. Nah, ini di sini ada sekitar 14 pertemuan. 16 sama dengan ujian semester dan ujian tengah semester. Totalkan semua ada 16. Tapi untuk tatap mukanya itu adalah 14 atau materinya. Dua lagi adalah ujian. Yang pertama ujian tengah semester dan yang kedua adalah ujian akhir semester.
Nah, kemudian di sini ada dia capaian pembelajaran lulusan prodi atau CPL prodi, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penugasan, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodi yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Nah, jadi selain RPS, kita juga punya yang namanya nanti peraturan perkuliahan. Di antaranya apa? Yaitu ketika mengikuti perkuliahan, walaupun daring, kita harus memakai yang namanya seragam. Ya, seragam tetap harus dipakai. Kemudian mahasiswa tidak boleh terlambat lebih dari 15 menit. Nah, selanjutnya dilarang yang namanya menggunakan handphone ya selama pembelajaran. Nah, tapi karena kita daring kan nggak mungkin handphone nggak dipakai, tapi berarti dipakai. Cuman jika saat misalnya kalian pakai laptop, jangan juga sambil menggunakan yang namanya handphone, ya. Kemudian walaupun daring tetap pakai seragam, jangan pakai kaos. Nah, di sini pertemuannya itu jika adalah 14 kan, jika kurang daripada 12 itu kalian tidak bisa mengikuti namanya ujian akhir semester. Jadi kalian itu dikasih untuk absensi hanya ada 2 kali. Lebih dari itu kalian tidak bisa ikut ujian semester. Kemudian mahasiswanya itu dilarang untuk mencontek ketika mengerjakan tugas ataupun ujian. Apabila ketahuan nanti bisa kena dispensasi ataupun sanksi dari saya. Nah, kemudian untuk pembelajarannya sendiri, ya, itu nanti dia ada presentasi penilaiannya. Presentasi penilaian. Yang mana presentasi penilaiannya ini kehadiran adalah nilainya 10%. Kemudian tugas nilainya 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Nah, jadi tugas ini nanti akan diberikan pada saat perkuliahan berjalan. Dan apabila tidak memenuhi, maka tidak diperbolehkan ikut UAS. Ya, tidak boleh ikut UAS jika kehadirannya itu kurang daripada 12. Bu, kalau saya sakit gimana? Nah, kalau sakit silakan izin, ya. Jadi absensi itu adalah tanpa keterangan. Nah, walaupun kehadiran di sini nilainya kecil, hanya 10%, tapi itu sangat berpengaruh dengan nilai kalian. Kenapa? Jika kehadiran kalian rendah, otomatis kalian tidak bisa ikut yang namanya UTS dan UAS. UTS saja nggak ikut, otomatis kalian nanti bisa nilainya dapat C. Kenapa? Karena kehadiran kalian pasti kan berkurang, ya. Jadi keempat poin ini antara kehadiran, tugas, UTS, dan UAS ini berkesinambungan, ya, ataupun saling berkaitan. Jadi keempat-empatnya ini harus kalian ikuti. Jika nanti ada kendala, misalnya saat UTS atau UAS, kan itu kan akan ada susulan, itu bisa langsung kalian ikuti dengan konfirmasi ke bagian akademik. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya tentang persentasenya? Sebelum kita lanjut. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, maka kita lanjut ke materi kita, yaitu sistem basis data. Nah, di sini ada dia pendahuluan sistem basis data. Nah, apa sih basis data itu? Jadi, secara umum, basis data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan data yang saling berelasi ataupun berhubungan. Misalnya, kumpulan data yang berisi tentang data film yang ada dalam suatu usaha rental. Kemudian ada lagi sekumpulan data pegawai dalam suatu instansi, dan lain sebagainya. Nah, gini misalnya kayak data pegawai dalam suatu instansi. Jadi, data pegawai itu kan dia saling berhubungan antara apa? Antara nama pegawainya, kemudian nomor induk pegawainya, alamat pegawainya, kemudian kapan dia masuk, bagian apa, seperti itu. Atau ini tadi, data film yang ada dalam suatu usaha rental film. Nah, itu butuh yang namanya basis data. Kenapa? Karena kalau film ini itu kan diciptakan nggak hanya oleh satu produser ya. Satu produser, kemudian filmnya juga ada film misalnya film action, ada film kartun, film romantis, seperti itu. Jadi kalau adanya basis data itu memudahkan kita ketika kita ingin meminjam sebuah kaset CD di rental film. Jadi si pemilik tadi tinggal bertanya mau film apa, misalnya seperti itu. Oh Pak, saya mau cari film action. Oke, tahun berapa? Dia udah punya data semua. Seandainya masih ada stok, dia akan bilang, oke, stoknya masih ada. Tapi ketika tidak ada,
dia langsung bilang, oh stoknya habis lah, Dek, maaf ya, seperti itu. Kalau seandainya nggak ada sistem basis datanya, dia akan bingung, maka dia harus menuju rak tadi, ada yang nggak kira-kira, otomatis kan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan jika dia mempunyai namanya sistem basis data. Nah, kemudian beberapa pengertiannya itu, yang pertama adalah kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara khusus. Ini menurut si George Stude Chow. Kemudian ada lagi pengertiannya, yaitu sistem berkas terpadu yang dirancang terutama untuk meminimalkan pengulangan data. Nah, ini pengulangan data maksudnya adalah mencegah kerangkapan data agar data tidak double atau tidak ganda. Ini menurut si Anthony J. Febri dan Robert Schwab. Nah, kemudian ada lagi menurut si Zidet sama Silbert, Chat, dan kawan-kawan. Nah, kemudian ini ada sedikit sejarah tentang basis data. Nah, jadi sistem pemrosesan manual yang mana berbasis kertas itu merupakan bentuk pemrosesan yang menggunakan dasar berupa sekumpulan record yang disimpan pada rak-rak berkas. Jika suatu berkas diperlukan, berkas tersebut harus dicari pada rak-rak tersebut. Kayak lemari baju, otomatis kan lemari baju ada kan rak-raknya masing-masing kan. Celana panjang di bagian celana panjang, celana pendek bagian celana pendek, kemeja bagian kemeja, gaun bagian gaun. Coba kalian bayangkan jika gaun disatukan dengan celana pendek, ataupun gaun disatukan dengan yang namanya baju kaos. Otomatis kan kalian akan nggak tahu oh yang mana yang gaun ya, yang mana yang kaos, seperti itu. Jadi makanya diperlukan dia rak-raknya masing-masing, agar selain rapi juga memudahkan si pengguna ataupun pemakainya. Nah, jadi pada awal penerapannya, sekelompok record ini disimpan pada sejumlah berkas secara terpisah. Seperti tadi contohnya adalah lemari pakaian. Kemudian, sistem yang menggunakan pendekatan seperti ini biasa disebut dengan sistem pemrosesan berkas. Sistem pemrosesan berkas data mempunyai tujuan untuk menggantikan kelemahan dari sistem pemrosesan berkas. Selanjutnya, nah ini ada dia beberapa tujuannya, yaitu kemubaziran data atau duplikasi data yang diakibatkan karena setiap program aplikasi menggunakan data tersendiri. Kemudian ketidakkonsistenan data yang diakibatkan oleh adanya perubahan terhadap data yang sama, tapi tidak semuanya diubah. Ini kelemahan daripada sistem berkas. Kemudian kekurang luasan sistem pemrosesan berkas terletak pada hal pengembangan ataupun perubahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke DBMS atau Database Management System. Jadi, DBMS ini itu merupakan software-nya. Merupakan software yang mana dia ini bertugas menangani semua akses ke basis data. Secara konsep, apa yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, user melakukan pengaksesan basis data untuk informasi yang diperlukan menggunakan suatu bahasa manipulasi data. Nah, biasanya bahasanya itu adalah bahasa SQL atau struktur query language. Kemudian DBMS menerima request dari user dan menganalisa request tersebut. DBMS memeriksa skema eksternal user, pemetaan eksternal atau konseptual, skema konseptual, pemetaan konseptual, dan struktur penyimpanan. Nah, selanjutnya DBMS mengeksekusi proses-proses yang diperlukan untuk memenuhi permintaan user. Ya, jadi ingat DBMS itu adalah software-nya. Jadi istilahnya DBMS adalah jembatan antara si pengguna dengan data yang akan digunakan. Jadi tanpa adanya DBMS ini, nggak bisa data itu diolah menjadi sebuah sistem basis data. Nah, apa sih kelemahan daripada sistem berkas? Yang pertama adalah timbulnya data rangkap. Seperti yang di awal tadi dibilang, jadi data kalian itu bisa jadi dua. Ada A, ada B. Kemudian kesukaran dalam mengakses data. Yang ketiga adalah data terisolir atau isolation data. Yang keempat, masalah pengamanan atau security problem. Yang kelima, masalah pengamanan atau, yang kelima sama dengan yang keempat. Yang keenam adalah data dependence. Jadi ini user atau kita sebagai penggunanya, kemudian ini program aplikasi penggunanya. Nah, ini contoh daripada si DBMS tadi. Jadi program aplikasi inilah yang menjadi jembatan antara si user dengan berkas personalia. Berkas ini adalah data tentang si personalianya ya. Kalau kalian misalnya ingin membuat sebuah database untuk kepegawaian seperti itu, ataupun sekolah, kalau misalnya data sekolah berarti ini adalah data sekolah seperti itu.
Nah, kemudian pendekatan sistem basis data tersimpan saat terpusat. Ada keuntungannya yang mana terkontrolnya kerangkapan data. Jadi dengan menggunakan si DBMS tadi, mencegah adanya kerangkapan atau kegandaan data. Kemudian ada konsisten. Kemudian data dapat dipakai secara bersama-sama. Kemudian keamanan terjamin serta terpeliharanya integritas data dan data independence. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu. Saya Bu. ada, Bu. Perkenalkan dulu dirinya, karena kan kita baru pertama bertemu nih. Ya, silakan, Dek. Sebutkan namanya sama pertanyaan. Siapa, Ibu? Ya, Putri Dimas. Saya duluan, Silakan. Bu. Saya duluan, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dimasari. Saya dari kelas 3 TIC 02, Bu. Saya ingin bertanya, apa saja contoh aplikasi dari sistem manajemen basis data? Mohon jelaskan. Terima kasih. Nah, jadi sistem manajemen basis data ini kan merupakan software, ya. Ada beberapa yang bisa kita pakai. Kalau tadi kan saya bilang ada dia SQL ya, ada dia SQL. Nah, kemudian juga ada dia Oracle, ada di Oracle. Nah, yang familiar, yang biasa kita pakai adalah database Access, Microsoft Access. Tahu kan? Microsoft Access itu adalah produk daripada si Microsoft. Jadi selain Office, PowerPoint, sama Excel, si Microsoft juga punya namanya Microsoft Access. Jadi menggunakan Access tadi lah. Bisa juga kita gunakan, kita pakai untuk menggunakan yang namanya basis data. Itu sih yang paling fenomenal, yang paling gampang. Kemudian yang istilahnya udah bawaan daripada si Microsoft. Jadi ketika kita membeli laptop, diinstal otomatis itu udah langsung ada. Oke. Gimana Putri Dimas? Iya, Bu. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Ada, Bu. Saya mau bertanya. Silakan Aura. Perkenalkan, nama saya Aura Nisa. Mas. Ya, NIM silakan. 2021-2108. Pertanyaan saya, apa fungsi dari sistem basis data tersebut? Nah, kalau fungsinya, tadi kan juga udah dijelaskan sedikit di awal, kayak seperti keuntungannya. Jadi, fungsi daripada si sistem basis data ini salah satunya yaitu untuk mengelola database. Jadi, database yang ada itu diolah, dimulai dari awal kita membuat database itu sendiri, sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut. Nah, jadi baik dia berupa entry atau masukan, edit, hapus, kemudian apalagi misalnya mau menambah new segala macam itu ada semua di situ sehingga dapat memudahkan kita ketika membuat laporan dan menghasilkan sebuah laporan yang efektif dan efisien. Jadi intinya dia dapat memudahkan ketika mengolah suatu data seperti itu. Ada lagi? Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Aura. Sudah cukup, terima kasih. Oke, ada lagi ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang, nah kalau tadi kan saya bilang kan yang istilahnya bisa gampang ditemuin untuk si database, produk daripada si database management system itu adalah Microsoft apa? Access ya, Access. Itu pasti ada tuh. Kalau kalian punya komputer atau laptop itu pasti kalian punya Microsoft Office baik dia 2003, 2007, 2010. Nah, kemudian selanjutnya itu pasti ada namanya Microsoft Access-nya. Nah, biasanya Microsoft Access itu digunakan untuk mengolah data atau membuat sebuah database. Nah, tapi nanti di sini di perkuliahan kita ini kita menggunakan yang namanya database MySQL ya. MySQL struktur query language. Jadi untuk pertemuan selanjutnya
sebelum kita menggunakan si SQL itu kita harus menginstal yang namanya SAMPP. Jadi nanti SAMPP inilah yang akan terkoneksi ya. Kemudian bisa kita membuat yang namanya database. Jadi kita menggunakan bahasa query language MySQL. Nah, ada lagi namanya di SQL Server. SQL Server juga ada. Nah, kalau untuk SQL Server, dia itu nggak masuk yang namanya ke website. Tapi kalau kita pakai MySQL, itu nanti kita bisa langsung ke website, dipadukan dengan yang namanya PHP My Admin. Jadi nanti kalian di semester selanjutnya jika ingin membuat sebuah sistem, ya kan, itu nanti kalian bisa menggunakan yang namanya berbasis website ataupun dia nggak desktop lah. Ada belajar VB? Nah, kalau VB kan dia desktop, kalau dia PHP nanti kita berbasis website ya. Jadi nanti database kalian itu atau data-data yang kalian olah itu akan tersimpan di MySQL. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Nah, oke. Jadi sampai di sinilah pertemuan kita ya. Ini juga masih pertemuan di awal, jadi kita belum terlalu fokus, masih sama-sama perkenalan. Tadi siapa nama saya? Nur Aisana. Ya, Nur Aisana. Nur Aisana. Jadi saya stay-nya di Pakam ya, kampus kita. Ya, stay di kampus Pakam. Jadi yang mau ketemu saya, silakan aja datang ke kampus langsung. Saya stay di kampus dari Senin sampai dengan Jumat. Jam 9 sampai dengan jam 4 ataupun sampai jam 5. Nah, jadi diharapkan untuk kedepannya, silakan di-download ya, di-download aplikasi SAM-nya, kemudian diinstal, sehingga minggu depan kita gampang untuk praktek. Nanti kan saya pandu pelan-pelan atau perlahan-lahan saya pandu. Jadi enggak saya jelaskan, kalian cuma lihat, enggak. Jadi kita sama praktek ketika saya menjelaskan, kemudian langsung kita coba. Jadi kita sama-sama, enggak ada yang ketinggalan ini, sama-sama dapat semua materi yang dibagikan. Bisa kalian coba. Bu, saya enggak ada laptopnya, misalnya seperti itu. Oke, kalau enggak ada laptop, bisa nanti diperhatikan dulu, atau enggak, bisalah ke tempat temannya dulu yang punya. Kalau memang nggak bisa, ya udah ikut aja Zoom-nya, dipastikan koneksi internetnya bagus, dan diperhatikan ketika saya menjelaskan dan ketika kita mencoba ya. Jadi nanti nggak ada yang nggak bisa, semua harus bisa. Oke? Nah, oke, kita lanjut lagi pertemuan kita di GC. Silakan di-download juga materinya ada di GC ya. Kemudian lakukan presensinya juga. Jangan lupa untuk lakukan presensi, karena kalian hadir di Zoom, kalau tidak presensi sama aja, nanti nggak akan tercatat. Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tetap jaga kesehatannya. Sampai bertemu di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.